Salam sejahtera Bapak Ibu, seluruh jemaat GCC, hamba-hamba Tuhan, seluruh pengurus gereja, aktivis gereja, dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda melalui pengajaran-pengajaran Alkitab yang selama ini mungkin Anda belum pernah mendapatkannya. Dan secara khusus, pengajaran-pengajaran Alkitab ini kami tayangkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Nah, di dalam link YouTube Bible Teaching Ministry banyak pengajaran-pengajaran yang sangat berharga, pengajaran-pengajaran yang disampaikan mudah ditangkap, mudah dimengerti, dan juga dibuktikan oleh kebenaran-kebenaran ayat-ayat Alkitab. Nah, sebelum kita masuk ke pengajaran kita hari ini yang akan melanjutkan sesi pemahaman tentang Allah yang Maha Esa, terlebih dulu kita akan mendengarkan satu pujian dengan judul Hati Sebagai Murid. Karena lagu ini akan menjadi pengantar supaya kita bisa duduk diam dengan hati dan telinga seorang murid untuk mendapatkan pengajar ini. Mari kita dengarkan pujian ini. Sedang kau lakukan. Ku tahu kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaranmu. Berikan ku hati sebagai muridmu yang mendapat hikmatmu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Di saat ku tak mengerti, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku
Bapak Ibu, seluruh hamba Tuhan, aktivis gereja, kita sudah mendengarkan pujian yang sangat memberkati kita dan kita akan masuk ke pengajaran kita. Kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap Engkau sebagai guru kami, sebagai pendidik kami, sebagai pembimbing dan pembina kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kembali ajarlah kami untuk memahami topik lanjutan tentang Allah yang Maha Esa. Hari ini kami memasuki sesi yang ke-6 tentang asal mula munculnya doktrin Trinitas. Tuhan berikan hati seorang murid dan dengan rendah hati kami mau belajar supaya kami mengerti kebenaran ini dengan baik. Roh Kudus yang akan menuntun, Roh Kudus yang akan menyertai kami sehingga kami tunduk di bawah otoritas Roh Kudus, kemana kami akan dituntun sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan pengajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema mengenal pribadi Allah yang Maha Esa. Nah, tema ini saya sudah katakan cukup panjang, 20 sesi, bahkan bisa lebih. Kita lihat kembali mengenal Allah. Yang pertama, mengenal dan menyembah Allah yang benar. Pentingnya mengenal Allah yang benar. 3, Allah yang benar adalah Allah yang Maha Esa. Yang keempat, mengenal Allah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 5, 3 fase konsep tentang entitas Allah di Alkitab. Dan yang ke-6 yang akan kita kupas pada hari ini adalah awal mula munculnya konsep Allah Tritunggal. Kemudian yang ke-7, peristiwa munculnya 3 pribadi Allah di Alkitab. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Matius 28 ayat 19. Apakah itu 3 pribadi Allah? Kata kita dalam Kejadian 1:6 dan Allah berbicara dengan siapa? 10, Bapa adalah kiasan dari Yesus Kristus. Kemudian judul yang ke-11, Aku dan Bapa adalah satu. Yesus yang ke-12, Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Yang ke-13, Allah Tritunggal dari sudut pandang Yesus. 14, apakah Yahweh itu nama Allah? Allah Bapa. Yang ke-15, apakah nama Allah Bapa yang sesungguhnya? Yang ke-16, Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. 17, Yesus adalah Allah Juru Selamat Tunggal. 18, Yesus adalah Allah yang benar dan layak disembah. 19, menyembah dalam roh dan kebenaran. 20, aktif di luar kebenaran adalah kesia-siaan. Inilah 20 judul dan tadi saya sudah katakan kemungkinan akan berkembang lagi sebagaimana Tuhan membukakan pikiran-pikiran bagi hamba yang kecil ini untuk memberikan pengajaran-pengajaran. Oke. Kita akan masuk ke pelajaran yang ke-6 dengan judul awal mula munculnya konsep Allah Tritunggal. Saat ini di bumi dihuni sekitar 8 miliar manusia. Nah, dari 8 miliar manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok keyakinan. Orang ateis, penyembah Allah jamak, dan penyembah Allah tunggal. Tidak ada kelompok yang lain lagi. Jadi hanya terbagi 3 saja. Allah ateis, orang ateis yang tidak percaya adanya Allah. Kemudian penyembah Allah jamak yang menyembah dalam konteks dewa-dewi dan penyembah Allah tunggal. Nah, di dalam doktrinnya yang sangat jelas tegas di dalam agama yang menganut Allah tunggal adalah agama yang sering disebut agama Abrahamik atau agama Samawi, yaitu agama Yudaisme, agama Kristen, Katolik, dan juga agama Islam. Nah, ini disebut agama Abrahamik karena bersumber dari satu tokoh yang sama, yaitu Abraham. Nah, kita sisihkan Allah yang tidak percaya Allah, yaitu orang-orang ateis. Kita akan belajar yang Allah jamak dan Allah tunggal. Apakah Allah itu jamak atau apakah Allah itu tunggal? Seringkali kita dalam memberikan penjelasan tentang doktrin bisa kejebak seakan-akan tunggal, padahal penjelasan kita mengandung makna jamak. Allah jamak seringkali disebut dengan politeisme, sedangkan penganut Allah tunggal disebut monoteisme. Nah, politeisme maupun monoteisme ini seringkali di dalam doktrin-doktrinnya tuh terjadi semacam ambigu atau ketidakjelasan, ataupun semacam penjelasan yang tidak tuntas.
Sebagai orang Kristen, saya yakin kita setuju bahwa politeisme itu tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Karena politeisme ini adalah satu konsep yang mempercayai Allah lebih dari satu. Atau Allah itu jamak. Nah, yang menjadi persoalan kita sekarang adalah apakah orang Kristen itu menyembah Allah tunggal ataukah Allah jamak? Nah, ini kan harus tuntas, harus jelas. Ketika engkau mengatakan menyembah Allah tunggal, tapi di dalam penjelasannya Anda jelaskan Allah itu jamak. Apa bedanya Anda dengan politeisme? Itu kan persoalannya di sana. Kita lihat Allah jamak. Jika Anda mengatakan menyembah Allah tunggal, bagaimana Anda menjelaskan kata tritunggal? Tunggal, tapi ada tritunggal. Tunggal ya tunggal, tri ya tri. Nggak bisa yang namanya tritunggal. Tidak bisa dipungkiri kata tri konotasinya itu pasti jamak. Misalnya 3 in 1. Di Jakarta pada satu masa pernah diberlakukan kendaraan 3 in 1 untuk masuk ke Jalan Sudirman dan beberapa jalan yang lainnya. Terutama jalan protokol. 3 in 1 artinya di dalam satu mobil itu boleh lewat kalau ada 3 orang. Makanya di zaman 3 in 1 itu muncullah joki-joki upahan. Jadi maaf kata, karena saya ada keperluan mendesak dan juga waktunya 3 in 1 sehingga saya pun pernah beberapa kali memakai jasa joki. Nah, ini kan jadi kucing-kucingan melanggar lalu lintas. Tapi itu terpaksa kita lakukan. Kenapa demikian? Karena memang kita harus melewati satu jalan dan saya ada pelayanan di sana sehingga untuk ke sana saya nggak bisa lewat. Kalau siap mau ditangkap polisi, ya sudahlah, demi menghindari polisi kita pakailah jasa joki. Kebetulan saat itu saya ada dengan teman saya hanya 2 orang, kurang 1 orang. Ya udah kita naikkan satu joki, setelah lewati tempat itu sampai gedung di mana kita pelayanan, joki turun kita bayar, ya sudah selesai. Jadi 3 in 1 artinya 3 adalah 1. Anda tidak bisa berkata 3 in 1 itu hanya 1. 3 ya tetap 3. Misalnya minuman sakset, kopi. 3 in 1. Artinya di dalam satu sakset itu ada 3 jenis. Ada kopi, ada susu, dan ada gula. Kalau hanya kopi itu 1. Hanya ada kopi dan gula itu true atau dui in 1. Tapi kalau dimasukkan unsur yang ketiga ada susu, maka muncullah 3 in 1. Lalu kalau dimasukkan lagi bahan yang lain, jadi 4 in 1, 5 in 1, 6 in 1, 7 in 1, macam-macam. Artinya di dalam satu kesatuan itu jamak. Betul? Bapak Ibu, tritunggal dan Allah jamak. Sedangkan kata tunggal konotasinya itu pasti satu atau esa. Tunggal itu satu atau esa. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Perhatikan kata Esa. Kalau Allah itu Esa, maka dengan sendirinya yang menjadi pengantara antara dia dengan Allah itu adalah Esa. Nah, kalau Allah itu Anda katakan Esa tapi Tri, bagaimana dengan Yesus? Kalau Esa makna Yesus diterapkan Esa, berarti Yesusnya ada 3, bukan 1 lagi. Bisa lengkap? Karena pengantara Allah dengan manusia itu Esa, hanya ada 1. Berarti Yesus hanya ada 1. Nah, demikian pula Allah itu Esa, berarti Allah juga hanya 1. Nggak mungkin Allah ada 3. Nah, itu dia. Karena itu pemahaman tentang hal ini harus jelas. Kita lihat satu Allah dalam wujud 3 pribadi merupakan suatu permasalahan bukan hanya antar individu Kristiani, namun sudah menjadi permasalahan lintas agama. Menurut kaum Islam, Trinitas merupakan politeisme yang terselubung karena kaum Nasrani menyembunyikan wujud 3 Allah dalam satu pribadi. Jadi kita lihat, kan sayang sekali. Gara-gara pemahaman kita sehingga muncul seakan-akan ada 3 pribadi di dalam satu Allah. Nah, itu tudingan kelompok mereka. Kita lihat gambar ini. Bapak Ibu lihat gambar. Ada gambar satu yang nyata
Tapi di kiri kanan itu adalah satu gambaran yang tidak nyata. Nah, di sini adalah satu konsep tentang adanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa dan Roh Kudus adalah roh, maka gambar kiri kanan itu yang bayang-bayang. Sedangkan anak itu nyata karena anak itu sejarah. Anak itu pernah tinggal dan hidup di dunia, lahir ke dunia. Maka gambar yang nyata adalah itu. Oke? Nah, itu yang menjadi persoalannya. Nah, sesuatu yang tidak nyata inilah yang seakan-akan memunculkan ada dua pribadi yang berbeda, tiga pribadi yang berbeda. Konflik kekerasan tentang doktrin Allah tunggal maupun Allah jamak. Non-Kristen maupun orang-orang Kristen terjadi konflik. Yang non-Kristen karena menganut pemahaman Allah Tritunggal, maka banyak tudingan dari agama non-Kristen bahwa agama Kristen itu termasuk politeisme. Sedangkan orang Kristen gak setuju. Orang Kristen selalu menekankan kami menyembah alam Esa kok. Allah itu hanya satu kok. Sedangkan mereka tuding, oh Allah orang Kristen ada tiga. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Dan yang salah juga orang Kristen sendiri. Kenapa saya katakan memunculkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jelas di Alkitab Allah Bapa itu ada. Tapi Allah Anak, Allah Roh Kudus enggak ada kata itu. Oke? Coba cari Allah Anak, Allah Roh Kudus enggak ada. Allah Bapa ada. Karena itulah orang Kristen sendiri membuka peluang bagi mereka untuk menyerang kita sendiri. Karena itu pemahaman kita yang keliru. Nah, bagaimana dengan internal Kristen? Dalam sejarah di internal Kristen juga terjadi konflik besar karena perbedaan pemahaman Allah Tunggal dan Allah Tritunggal. Bapak Ibu, Anda tahu nggak? Ketika saya memunculkan pengajaran ini, mendesain ini, beberapa hamba Tuhan secara pribadi menghubungi saya dan marah-marah. Pak Nathan, Anda jangan munculkan ajaran sesat dong. Pak Nathan, Anda jangan membuat bingung dong. Pak Nathan, Anda jangan ngawur macam-macam. Tapi kalau memang itu satu pengajaran yang saya yakini sesuai Alkitab, saya akan tetap ajarkan. Saya tidak mau mencari musuh dan saya tidak ingin bermusuhan. Tapi saya ingin coba memberikan sudut pandang yang berbeda. Toh yang memanganut Allah itu Esa atau Allah itu hanya ada satu, banyak kok. Di antaranya ada yang oneness. Mungkin Anda pernah dengar oneness, tapi saya tidak mengatakan saya itu penganut oneness. Karena mungkin dia punya pandangan dengan saya itu berbeda. Bapak Ibu yang saya kasih, nah kita akan lihat lebih jauh. Masalah konflik dua doktrin ini. Allah Tunggal dan Allah Jamak. Kita lihat apa yang dituliskan di dalam buku The Story of Civilization. Volume 4 The Act of the Faith. Tahun 1950 halaman 8. Pertentangan dari kedua kepercayaan tersebut dipenuhi kekerasan kadang mengakibatkan pertumpahan darah. Pakar sejarah bernama Will Durant menulis, kemungkinan besar jumlah umat Kristen yang terbunuh oleh umat Kristen lain dalam masa 2 tahun konflik. Tahun 242 sampai 243 sesudah Masehi melebihi jumlah umat Kristen yang terbunuh dalam masa penganiayaan umat Kristen oleh para penyembah berhala sepanjang sejarah Roma. Bayangkan nggak? Padahal yang namanya penganiayaan itu ribuan orang mati akibat kekerasan. Tapi ternyata yang mati karena berbeda pandangan. Yang Allah Tunggal dengan Allah Tritunggal saling berantem mempertahankan doktrinnya sampai terjadi pembunuhan. Dan yang terbunuh itu lebih banyak daripada yang mati karena penganiayaan. Nah ini kan jadi konyol. Untuk apa sih kita ribut? Kalau Anda tidak setuju ya sudah, nggak usah ditanggapi. Demikian pula kalau Anda tidak setuju dengan pengajaran saya, ya sudah. Untuk apa telepon saya, maki-maki saya dan sebagainya. Toh saya mengajar ini juga nggak dibayar. Saya hanya ingin memberikan sudut pandang yang berbeda. Bisa saja sudut pandang saya lebih benar. Dan tergantung pendengar. Kalau pendengar merasa ini lebih cocok, ya terimalah. Kalau enggak, ya nggak usah terima. Selesai. Karena saya tidak mau mencari musuh dan saya tidak ingin bermusuhan. Saya nggak coba memaparkan dan pemaparan saya juga didasarkan oleh ayat-ayat Alkitab. Jika Anda mengatakan pengajaran saya tidak sesuai Alkitab, tapi saya munculkan ayat Alkitab.
Lalu apa bedanya Anda? Anda mengatakan ajaran Anda Alkitab dan Anda juga pakai Alkitab. Ya udah, kita mengadu kekuatan ayat. Ayat mana yang lebih benar, penjelasan tafsiran mana yang lebih sesuai. Karena itulah ketika berbicara konflik berdarah itu, untuk meredakan konflik doktrin itu, akhirnya Kaisar Romawi Konstantin I pada tahun 325 turun tangan mengadakan semacam kongres yang disebut Konsili Nisea pertama. Jadi Konsili Nisea adalah suatu konsili yang diadakan oleh Kaisar Romawi Konstantinus untuk meredam konflik yang sudah banyak memakan jiwa. Konsili ekumenis pertama ini merupakan upaya pertama untuk mencapai konsensus dalam gereja melalui suatu sidang yang mewakili seluruh dunia Kristen. Jadi seluruh pimpinan-pimpinan Kristen dan juga afiliasinya berkumpul bersama-sama lalu menghasilkan sebuah konsep yang disebut dengan pengakuan iman Nisea. Agenda utamanya adalah menyelesaikan isu kristologis. Kristologis adalah ilmu mempelajari tentang Yesus Kristus, mengenai kodrat putra Allah dan hubungannya dengan Allah Bapa. Pembentukan bagian pertama pengakuan iman Nisea. Nah, kita lihat inilah isi dari iman Nisea yang muncul oleh Konstantinopel. Saya hanya bacakan, nggak usah diuraikan ya. Kita lihat pengakuan iman Nisea. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah dan yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan diciptakan, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, ia menderita dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan akan disembah dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Bapak Ibu, nah inilah isi dari pengakuan iman Nisea. Tadi saya sudah katakan saya tidak kupas karena ada yang saya setuju dan ada yang saya tidak setuju, dan saya tidak mau polemik lebih jauh di sini. Dan karena itu hasil dari konsep mereka ya kita hargai. Walaupun kita tidak setuju, kita tetap hargai. Maka saya tidak komentari di bagian ini. Seringkali pengakuan manusia itu seringkali penghakiman manusia jauh lebih kejam dan mengambil posisi mewakili Tuhan dalam penghakiman doktrin. Seringkali kita mengatasnamakan Tuhan, dikucilkan, kemudian kita mengatakan itu ajarannya sesat, itu ajarannya keliru. Kita menghakimi, menuding. Seakan-akan kita ini dipakai Tuhan, diutus Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mengatakan saya dipakai Tuhan, semua agama pernah lakukan itu. Semua pemimpin agama pernah lakukan itu. Padahal semua agama berbeda ajarannya. Semua pemimpin beda doktrinnya. Tapi mengaku dia dipakai Tuhan untuk menghakimi ajaran lain. Kalau begitu, siapakah hakim yang sesungguhnya? Karena itulah, janganlah kita menghakimi, coba kita terima perbedaan pandangan. Ajaran engkau berbeda dengan kami, maka ajaran engkau pasti salah. Itulah satu konsep yang keliru. Ketika engkau berbeda dengan saya, berarti engkau pasti keliru.
Semua orang akan mengatakan hal yang demikian. Tapi keliru atau tidak, kembali lagi Alkitab yang akan menilai. Karena itulah saya banyak memberikan pengajaran-pengajaran. Dan selama ini pengajaran-pengajaran saya berbeda dengan apa yang diajarkan oleh gereja-gereja umumnya. Baik baptisan, perjamuan kudus, roh kudus dan lain sebagainya. Tapi saya punya prinsip berbeda dengan manusia boleh, asal jangan berbeda dengan Tuhan. Berbeda dengan doktrin gereja-gereja boleh, asal jangan berbeda dengan ajaran Alkitab. Karena Alkitab adalah pegangan kita. Yang menyelamatkan kita adalah kita, bukan sinode-sinode gereja. Karena itu ajaranmu berbeda dengan yang anut mayoritas, maka engkau pasti sesat. Dan perlu Anda tahu, Yesus pun dicap sesat pada zaman itu. Kenapa? Karena Yesus minoritas. Yesus baru memulai pengajarannya. Sedangkan yang mayoritas itu adalah agama Yahudi. Nah, kalau Anda berpandangan mayoritas itu yang benar, minoritas itu yang sesat, berarti dulu kita juga pengikut Yesus sesat. Betul? Nah, sama juga. Bapak Ibu, ketika ajaranmu berbeda dengan pengakuan mayoritas, engkau tuh pasti dicap sesat. Itu sesuatu hal yang sulit dihindari. Mau mencegah apa? Karena suara terbanyak yang menang. Karena itulah yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus pun pernah dihakimi para imam, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Dan Tuhan Yesus pun dicap sesat. Kenapa demikian? Karena Yesus baru memulai satu pengajaran. Yesus masih di dalam kelompok minoritas. Dan ajaran-ajaran Yesus berbeda dengan yang diajarkan oleh para imam, ahli Taurat selama ini. Kita lihat ayat yang mengatakan Yesus itu sesat. Itu tudingan dari para pemimpin agama Yahudi. Matius 27 ayat 62-64. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ayat 63, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat, perhatikan kata si penyesat, itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Perhatikan kata si penyesat. Nah, si penyesat yang dimaksudkan di sini siapa? Yesus Kristus. Karena si penyesat ini yang mengatakan 3 hari setelah aku mati aku akan bangkit. Karena itu mereka khawatir bahwa penyesatan terakhir akan lebih buruk. Jadi berarti selama Yesus memulai mengajar, mereka sudah cap ajaran Yesus sesat. Kenapa ajaran Yesus sesat? Karena berbeda dengan yang sudah mereka pegang selama ini, yang mereka yakini selama ini. Karena itulah saya yakin ketika Anda mempelajari pemahaman saya tentang Allah yang Maha Esa, pasti Anda akan cap saya sesat. Karena saya menekankan Allah itu hanya satu, tunggal bukan tritunggal. Sedangkan Anda sudah mengikuti ajaran tritunggal ratusan bahkan ribuan tahun. Dan itu sudah mayoritas. Boleh dikatakan 95% di dunia menganut Allah itu trinitas atau tritunggal. Nah, mungkin hanya 5% yang berani mengatakan Allah itu Maha Esa, Allah itu One, Allah itu tunggal. Karena itu tidak mudah. Menggarami lautan, melawan arus, itu tidak mudah. Tapi walaupun kita minoritas, tapi minoritas itu ada sebuah kebenaran. Karena Tuhan Yesus berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan tidak melihat mayoritas tapi minoritas. Karena jika minoritas itu benar, Tuhan tidak peduli mayoritas. Tritunggal atau Trinitas. Perlu Anda ketahui bahwa di dalam Alkitab sama sekali tidak ada kata Tritunggal atau Trinitas. Nah, itu harus garis bawahi dulu. Harus dicatat dulu. Harus dijadikan fokus perhatian dulu. Silakan cari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari
31.000 ayat lebih. Silakan cari. Baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, atau bahasa apapun. Kata Tritunggal atau Trinitas. Sama sekali kata ini tidak pernah dicatatkan di Alkitab. Lalu kita lihat ensiklopedia Alkitab Praktis. Nah, ini saya bukunya ada di lemari. Oke, kita lihat. Saya kutipkan sebagian di sini kata tentang Allah Tritunggal. Mungkin terlalu kecil ya, kalau kecil saya besarkan. Oke, kita besarkan ya. Kalimat yang akan saya kupas sedikit adalah ini. Kita besarkan saja. Tritunggal itu tercatat di ensiklopedia Alkitab Praktis halaman 147. Tritunggal, 3 pribadi Allah atau 3 cara Allah menyatakan diri. Semuanya digabung dalam satu wujud Allah. Ketiga pribadi itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus atau Roh Kudus. Nah, kembali lagi saya katakan Bapak Ibu, sebutan Allah Bapa ada, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu nggak ada. Nah, karena itu ensiklopedia belum tentu juga benar. Karena ensiklopedia juga karangan manusia kan. Kemudian Alkitab tidak pernah mempergunakan istilah Tritunggal. Akan tetapi paham itu dinyatakan dalam ayat-ayat seperti Matius 28 ayat 19. Karena itu saya akan kupas juga cukup dalam di Matius 28 ayat 19. Oke. Saya munculkan satu buku lagi, Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Nah, buku ini ada 2. Dari huruf A sampai huruf N dan huruf M sampai huruf Z, karena mungkin terlalu banyak isinya sehingga dibagi menjadi 2. Kita lihat di sini. Nah, kan saya kembali lagi mengupas tentang kata Tritunggal atau Trinitas. Jadi kita coba bandingkan dengan ensiklopedia Alkitab Praktis Masa Kini itu. Masih terlalu kecil, kita besarkan ya. Oke, yang akan saya bahas adalah itu. Oke, kita besarkan. Tritunggal atau Trinitas. Kata Trinitas atau Tritunggal tidak terdapat dalam Alkitab. Dan kendati Tertullianus sudah menggunakan kata itu pada abad yang kedua, barulah pada abad keempat kata ini mendapat tempat resmi dalam teologi Kristen. Tetapi doktrin mengenai Allah Tritunggal inilah ajaran Kristen yang paling khas dan mencakup seutuhnya segenap unsur utama kebenaran yang diajarkan agama Kristen. Mengenai adanya kegiatan Allah dalam hanya satu istilah umum yang disebut luhur, glory. Teologi berusaha menerangkan keberadaan Allah dengan menyatakan bahwa Allah satu dalam dirinya yang hakiki. Dan seterusnya lah. Oke? Jadi penekanan di sini adalah bahwa kata Tritunggal itu tidak terdapat di Alkitab. Jadi bukan hanya kata saya, memang nggak ada di Alkitab. Tritunggal. Jika istilah Tritunggal atau Trinitas itu sama sekali tidak tercatat di Alkitab, lantas siapa yang memunculkan istilah ini dan sejak kapan istilah ini dipopulerkan di kalangan internal Kristen? Berikut ini kita akan pelajari sejarah munculnya istilah Tritunggal yang akhirnya dianut oleh mayoritas umat Kristen di dunia. Kapan, siapa yang populerkan, dan lain sebagainya. Nah, ini kita jangan buta sejarah. Seperti kata Presiden RI yang pertama, Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena sejarah akan memberikan fakta, sejarah akan memberikan bukti, sejarah akan mengungkapkan sebuah kebenaran. Karena itu sejarah itu penting. Kita lihat sejarah. Sejarah munculnya istilah Tritunggal atau Trinitas. Pemahaman adanya 3 pribadi Allah sudah muncul sejak awal sejarah gereja. Salah satu teolog terkenal bernama Ignatius dari Antioquia memberikan dukungan awal bagi paham Trinitas sekitar tahun 110 Masehi. Perhatikan kata tahun 110 Masehi. Tapi bagaimanapun juga, sewaktu roh gereja berdiri hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Nah, setelah gereja berdiri, apakah sudah muncul paham konsep Tritunggal yang dianut oleh murid-murid? Saya yakin enggak. Oke. Mereka bisa saja punya pandangan keliru. Karena itulah pemahaman tentang Allah Tritunggal atau Trinitas di Alkitab itu sebenarnya tidak jelas. Karena itulah kita akan coba bertajam, betulkah Allah Trinitas atau sebaliknya Allah itu tunggal.
Bapak gereja pertama yang tercatat menggunakan kata Trinitas atau adalah Theophilus. Theophilus dari Antioquia yang menulis pada akhir abad kedua. Ia mendefinisikan Trinitas sebagai Allah, firman-Nya Logos, dan kebijaksananya Sophia dalam konteks diskusi mengenai 3 hari pertama penciptaan. Jadi yang memperkenalkan Logos atau firman, Sophia atau hikmat kebijaksanaan itu adalah Theophilus. Dan dia juga menggunakan kata istilah pertama Trinitas. Ketika istilah Trinitas ini diperkenalkan, tentu banyak penolakan dari para teolog awal. Karena selama ini dari zaman Roh Kudus dicurahkan, dari zaman Perjanjian Lama lah, sampai Roh Kudus dicurahkan, gereja berdiri, masih menganut paham itu Allah itu tunggal, tapi muncullah Allah jadi Trinitas. Saat itu tampil salah seorang bapak gereja awal yang bernama Tertullianus. Dia menjadi pembela pertama atas paham Trinitas yang terjadi pada awal abad yang ketiga. Tertullianus secara eksplisit mendefinisikan Trinitas sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta membela teologi Trinitaris dalam upaya melawan paham Praxeas. Praxeas ini bukan istilah. Praxeas ini adalah nama seorang yang memperkenalkan satu konsep yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Tertullianus. Makanya Tertullianus menentang Praxeas dengan sangat keras. Bahkan menulis buku yang mengatakan ajaran Praxeas itu sesat. Kita lihat lebih jauh tentang hal itu. Praxeas berasal dari Asia Kecil yang hidup sekitar abad kedua atau awal abad yang ketiga. Praxeas ini menyebarkan ajaran yang disebut monarkianisme, monarki, yang menekankan ketunggalan Allah. Ternyata Praxeas tetap menekankan Allah itu tunggal, Allah itu satu. Praxeas itu lebih memahami monarkianisme dengan menekankan bahwa Bapa sendiri yang menderita di salib. Jadi penganut Allah Tritunggal itu menekankan yang disalibkan itu adalah anak. Jadi Bapak nggak disalibkan. Karena bagaimana mungkin Bapak itu disalibkan, Bapak itu dihina, Bapak itu dicaci maki dan lain sebagainya. Nah itu konsep mereka. Jadi dengan kata lain yang disalibkan itu anak. Berarti anak dengan Bapak itu dua pribadi yang berbeda dan terpisah dong kalau gitu. Nah itu yang tidak disetujui oleh Praxeas dari konsep monarkianismenya. Karena bagi dia Bapak anak itu orangnya itu sama. Nah dalam konteks tertentu saya ada persamaan dengan monarkianisme punya paham. Tapi bukan berarti saya pengikut. Oke. Praxeas juga mempertahankan bahwa nama Bapa dan Putra hanya sebutan berbeda dari subjek yang sama. Tuhan yang satu mengacu pada hubungan di mana dia sebelumnya berdiri. Untuk dunia disebut Bapa, tetapi mengacu pada penampakannya dalam manusia yang dikenal dengan Putra. Jadi ketika Allah menyatakan diri untuk dunia disebut Bapa atau Allah Bapa. Tapi ketika dalam wujud penampakan yang nyata bisa dilihat ada dalam sejarah itu yang disebut Putra. Tapi orangnya sama menurut Praxeas ini. Praxeas percaya kesatuan ketuhanan dengan sangat keras yang menentang usaha membagi kepribadian Allah atau kepribadian Bapa. Jadi Allah dibagi pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Nah dia tentang, dia tidak setuju. Karena Allah itu satu. Ketika kita bagi-bagi berarti Allah itu bukan satu lagi. Nah dia percaya akan kesatuan kealahan. Dia menolak pembedaan dalam keilahian dan membela bahwa segala sesuatunya ada dalam monarki ketunggalan Allah. Monarkianisme, itulah paham dia. Kita lihat sekarang Tertullianus. Karena itulah Tertullianus berusaha membela doktrin Trinitas. Karena Tertullianus salah satu bapak gereja ini memang termasuk yang sangat getol dengan paham Trinitas atau Tritunggal.
dia punya paham demikian, pasti ada dasarnya, background dari belakang dia. Untuk menentang ajaran monarkianisme yang diajarkan Praxeas, dia menulis buku berjudul Ad versus Praxean. Ad versus Praxean. Nah, salah satu bagian dari buku itu dia mengatakan bahwa Praxeas itu adalah orang yang memulai ajaran sesat yang disebut monarki. Jadi, siapa yang sesat, siapa yang benar, itu kan tergantung tudingan. Kenapa Praxeas ini mengajarkan tentang monarki? Karena dia berpandang Trinitas itu tidak alkitabiah, sesat. Nah demikian pula yang menganut Tritunggal mengatakan yang monarki mengatakan Allah tunggal itu sesat. Jadi mana yang sesat? Nah, ini sesat berarti hanya pemandangan. Ketika Anda berbeda dengan orang lain, maka Anda akan mencap orang lain sesat. Nah itulah manusia. Trinitas adalah kata Latin berasal dari istilah Platonic trias. Jadi kita harus lihat asal usul istilah Trinitas. Bukan dari Alkitab, tapi dari bahasa Latin. Yang berarti tiga. Berarti di sini dalam bahasa Latin, kata tri itu sudah mengacu pada materi tiga. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Berarti kata Tritunggal atau Trinitas bukan dari istilah teologis, tapi istilah dari filsafat duniawi. Konsep ini lebih diperkenalkan oleh Tertullianus 162-25 Anno Domino atau Masehi, seorang penyembah berhala. Nah ini yang menjadi permasalahan ini Bapak Ibu. Awalnya Tertullianus ini adalah seorang penyembah berhala. Setelah dia bertobat, lalu dia masuk Kristen. Ketika dibaca Alkitab, dia menemukan di dalam Alkitab banyak konsep-konsep seperti yang dia percayai di dalam agama penyembahan berhala tentang adanya tiga pribadi Allah. Nah, itu saya akan sajikan di bagian bawah ya. Yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapak dari gereja Katolik yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu tentang ketuhanan. Itulah Tertullianus. Mengapa Tertullianus bisa memunculkan konsep Tritunggal atau Trinitas? Karena dia memandang Allah itu pribadi, bukan sebagai roh. Jadi pribadi itu roh, nah itu sudah saya sempat kupas juga di sesi-sesi sebelumnya. Bahwa Allah itu roh. Ketika kita menjelaskan Allah dari sudut pandang pribadi, nah itu pasti muncul jamak. Tapi kalau menjelaskan Allah secara roh, artinya tidak terbatas. Dia bisa 1, bisa 3, bisa 10, bisa 1.000.000. Tidak terbatas. Itulah Allah. Maka di dalam kitab Wahyu mengatakan roh Allah ada 7. Kalau Anda mengatakan Allah hanya 3 pribadi, Anda akan bertentangan dengan Wahyu yang mengatakan roh Allah ada 7. Betul? Karena itulah kata yang tepat untuk roh Allah adalah tidak terbatas. Di dalam bukunya pasal 2 dan pasal 3, ia mulai membahas doktrin Tritunggal dengan menyoroti unity kepada Trinitas dan Trinitas kepada unitas. Di dalam pasal 2 tentang unitas kepada Trinitas, Tertullianus menegaskan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyatu di dalam substansinya. Oke, berarti substansinya bukan pribadinya. Dan Tertullianus juga menggunakan istilah Allah Anak. Padahal Allah Anak itu nggak ada sebutan seperti itu. Kalau Allah Bapa memang ada. Apalagi Allah Roh Kudus. Itu menjadi persoalannya. Jadi istilah saja sudah keliru di dalam pemakaian. Namun kesatuan substansi Allah ini terdistribusikan ke dalam 3 pribadi, yaitu pribadi Allah Bapa, pribadi Yesus, dan pribadi Roh Kudus. 3 pribadi itu bukanlah 3 kondisi, tetapi 3 di dalam tingkatan. Kalau 3 dalam tingkatan berarti ada yang tingkatan lebih tinggi, ada tingkatan lebih rendah. Oke? Bukan dalam substansi tetapi dalam bentuk. Nah ini kan bahasanya itu agak rancu. Di atas dikatakan kesatuan substansi. Lalu dia mau mengatakan itu bukan 3 substansi.
bukan dalam substansi tetapi dalam bentuk. Bukan dalam kuasa tetapi aspek-aspeknya. Namun Allah adalah satu dalam substansi dan kondisi. Dan dalam kuasa dan dalam kekuasaan. Sampai ia disebut satu Allah. Ia menulis bla 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 dan seterusnya. Jadi kalimatnya saja sudah membingungkan. Bagaimana menjelaskan tentang Allah? Lebih bingung lagi. Allah itu sudah begitu rumit. Ditambah dengan bahasa-bahasa filsafat dari Tertullianus. Tambah rumit jadi benang kusut. Okay? Karena itulah. Kalau kita mau coba memahami pikiran dari Tertullianus. Jangan beranggapan bahwa kita jadi pintar. Kadang-kadang banyak teolog, banyak orang-orang pintar tapi tidak bisa menjelaskan sebuah kebenaran. Karena itu apa yang dimaksudkan oleh Tertullianus belum tentu seperti yang tertulis di dalam sini. Karena blunder seperti itu. Tertullianus menyimpulkan bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu unsur tetapi bukan satu oknum. Satu unsur tapi bukan satu oknum. Berarti ada oknum Bapa, ada oknum Anak, ada oknum Roh Kudus. 3 pribadi. Tapi unsur kita jelaskannya apa? Oke. Satu unsur tapi bukan satu oknum. Nah ini. Jadi kalimat filsafatnya itu sulit kita tangkap. Namun dia tidak mengajarkan bahwa Allah, anak Allah dan Bapa adalah sama kekal. Nah ini juga membingungkannya. Kalau Bapa itu kekal wajar. Allah itu kekal. Tapi anak juga kekal. Karena apa? Yesus pernah mengatakan aku Alfa Omega. Dulu dan sekarang. Sebelum ada aku sudah ada. Misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-8 Yesus berkata kepada pemimpin Yahudi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bukankah itu kekal? Jadi anak itu kekal. Sampai dunia hancur, dia tetap ada. Alfa dan Omega itu. Nah ini kan sudah berbeda apa yang dijelaskan oleh Tertullianus. Apakah Allah itu benar Tritunggal atau Trinitas? Banyak pertanyaan yang tidak terjawab mengenai ajaran Trinitas ini. Pertanyaan yang paling lazim dan mendasar adalah di mana ayat Alkitab untuk ajaran ini? Dengan kata lain, di mana ayat yang jelas-jelas mengatakan bahwa Allah itu Trinitas atau Allah itu ada 3 pribadi? Sama sekali nggak ada. Tidak ada satupun ayat yang mengajarkan Trinitas. Sepanjang sejarah, para pakar mengakui bahwa ajaran ini tidak Alkitabiah. Tetapi ada juga mencoba ngutip 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 sebagai jawaban. Coba kita lihat ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Lah Pak Nathan, katanya tidak ada istilah Allah Trinitas atau Tritunggal. Ayatnya di sini Yohanes 5 ayat 7. Nah kita perlu tahu. Berdasarkan fakta sejarah yang benar, kata-kata yang dicetak miring dalam ayat tersebut atau 1 Yohanes 5 ayat 7 hanyalah kata-kata yang ditambahkan oleh sang penerjemah. Karena kata-kata tersebut tidak terdapat dalam naskah asli Alkitab. Penerjemah menambahkan kata-kata itu mungkin untuk menyokong doktrin Trinitas. Supaya kelihatan lebih Alkitabiah dan ada bukti ayatnya. Berarti ini kan tambahan manusia. 1 Yohanes 5 ayat 7. Bukan ditulis oleh Rasul Yohanes. Bisa nangkap? Itu hanya ditambahkan. Kita lihat lagi. Ajaran Trinitas ini tidak dikenal di zaman gereja Kristen mula-mula. Dan tidak diajarkan oleh para rasul. Perhatikan ya. Tidak diajarkan oleh para rasul. Dan itu tercatat dalam Ensiklopedia Britannica dan tulisan sejarah yang benar. Ajaran ini baru muncul ratusan tahun sesudah Yesus disalibkan. Nah kita lihat sedikit penjelasannya. Anda bisa lihat di Ensiklopedia Britannica.
Jadi murid-murid tidak pernah mengajarkan tentang ajaran Tritunggal Trinitas. Banyak dari para uskup yang membangun doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik. Nah, perhatikan ini penting nih. Para teolog, para uskup Katolik, ketika dia membangun konsep Trinitas Tritunggal, ternyata itu ilmu ajaran dari Yunani, Platonik, bukan ajaran Alkitab. Bahasa yang mereka gunakan untuk menerangkan doktrin Trinitas pun diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani, yaitu kata trias, yang berarti tiga, yang diadopsi sebagai bahasa Latin Trinitas, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris Trinity. Dan dengan demikian kata Trinitas itu tidak berasal dari ayat Alkitab, melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat duniawi. Nah, ini bukan penjelasan saya, tapi apa yang saya kutip dari Ensiklopedia Britannica. Namanya ensiklopedia, otomatis itu sudah diakui standarisasi, diakui keilmuannya, diakui legalitasnya. Karena itulah gak sembarangan ya. Karena itu ketika Anda mengatakan Trinitas Tritunggal, itu bukan istilah Alkitab. Alkitab gak ada itu. Itu bahasa Yunani. Apakah Allah itu benar Tritunggal Trinitas? Para pakar filsafat Yunani mendapat pengaruh besar dari Plato. Plato ini seorang filsuf terkenal, yang diagungkan sebagai filsuf terbesar di atas semua filsuf-filsuf Yunani. Plato telah ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya bahwa semua agama kuno memiliki tiga Allah. Nah, ini dia. Plato sebagai ahli filsafat terkenal dari Yunani sudah menegaskan bahwa semua agama memiliki konsep tentang Allah itu ada tiga pribadi. Karena itulah, kalau kita mau ikuti Plato, artinya ya silakan. Tapi bagaimana Alkitab menjelaskan, itu yang paling penting. Sebenarnya pandangan Trinitas ini sangat dipengaruhi banyak kepercayaan kuno jauh sebelum ada agama Kristen. Sebelum Kristen muncul, Trinitas Tritunggal itu sudah ada. Kita perhatikan gambar ini. Kemudian gambar ini. Perhatikan gambar kiri dan gambar kanan. Gambar kiri itu adalah paham-paham dalam agama kuno. Sedangkan yang gambar di sebelah kanan saya adalah lukisan yang mengungkapkan tentang tiga pribadi Allah. Perhatikan tiga susun di sini. Ini Bapa. Kemudian yang di tengahnya Anak. Dan yang di bawahnya Roh Kudus. Perhatikan ada satu ekor burung merpati. Itu disimbolkan sebagai Roh Kudus. Nah, tiga. Kemudian ada gambar yang lebih jelas lagi. Nah, di sini. Tiga pribadi. Nah, yang digambarkan nyata adalah yang di tengah-tengah. Kiri kanan itu ada siluet cahaya karena Bapa maupun Roh Kudus itu roh. Maka digambarkan siluet. Yang nyata itu adalah Anak, yaitu yang di tengah-tengah Yesus Kristus. Oke. Berikut ini akan disajikan beberapa agama dan kepercayaan kuno yang memiliki doktrin Allah Trinitas. Supaya Bapak Ibu tahu dari mana asal-usul konsep tentang Trinitas atau Tritunggal. Nah, apakah Anda masih mau pakai, masih tetap berlanjut? Nah, itu urusan Anda. Karena itulah saya lebih condong bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, itu banyak ayat-ayatnya. Sedangkan Trinitas tidak ada ayatnya. Kepercayaan dan berhala Trinitas Babilonia. Kita lihat bagaimana kepercayaan mereka. Babylon, orang-orang Babylon kuno mengenal doktrin Trinitas atau tiga oknum dalam satu Allah. Sesuai yang nampak dari gabungan Allah dengan tiga kepala yang membentuk bagian dari mitologi. Dan penggunaan segitiga sisi juga sebagai simbol dari Trinitas dalam kesatuan. Ini saya kutip dari buku Thomas Dennis Rock. The Mystical Woman and the Cities of Nation. Tahun 867 halaman 22-23. Ini dia masalahnya Bapak Ibu.
Jadi saya sajikan berdasarkan bukti-bukti literatur. Jadi bukan menurut pandang pemahaman saya. Kemudian kepercayaan dan berhala Trinitas bangsa Yunani. Bagaimana bangsa Yunani menjelaskan? Apalagi kita tahu Yunani itu sangat terkenal dengan penyembah berhalanya. Paulus bertemu dengan mereka. Dan banyak dewa-dewa. Di Kisah Rasul pasal 17, Paulus berkata, kalian sangat beribadah kepada dewa-dewa. Karena ketika aku masuk ke kuil persembahan kalian, ada sebuah tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang tidak kamu kenal tanpa menyembah tanpa mengenal, itu yang kuberitakan kepadamu. Nah dari sana Paulus mengajarkan tentang Yesus Kristus. Kepada Allah yang tidak dikenal, agnostoteo. Karena itulah Paulus menjelaskan kepada mereka. Pada abad yang keempat sebelum Masehi, Aristoteles menulis, segala sesuatu adalah tiga dan ketiganya adalah semua. Marilah kita menggunakan nomor ini dalam pemujaan kepada Allah. Dikutip dari buku karangan Arthur Weigel, Paganism in Our Christianity. Ini dia Bapak Ibu, literatur sejak. Kemudian Trinitas dalam konsep bangsa Mesir. Ini juga sangat menarik. Nyanyian, saya kutip satu kalimat dari sejarah mereka. Nyanyian untuk Amun menetapkan bahwa tidak ada Allah yang menjadi makhluk sebelum Amun. Dan bahwa semua Allah adalah tiga. Amun, Re, Petah. Dan tidak ada yang kedua dari mereka. Yang tersembunyi namanya adalah Amon. Dia adalah Re dalam wajah dan tubuhnya adalah Petah. Jadi jelas sekali ya gambaran tentang Trinitas sama seperti yang digambarkan oleh orang Kristen, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi mendiam di dalam satu wajah atau wajah Yesus. Ini adalah kalimat Trinitas, tiga Allah terpenting di Mesir yang digolongkan dalam satu dari mereka, yaitu Amon. Jelas konsep kesatuan alami dalam kejamakan mendapat sokongan luar biasa dari formula ini. Serta secara teologi dalam bentuk dasarnya begitu menyolok sangat dekat dengan bentuk kekristenan, yaitu kejamakan Trinitas dalam keesaan. Nah ini dasar literaturnya. Kita lihat lagi. Jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Ahli ilmu kemesiran Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Our Christianity, dia mengatakan penyembahan berhala di dalam kekristenan kita menyimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan kuno dalam pengadopsian doktrin Trinitas oleh gereja. Jadi Arthur sendiri mengakui bahwa istilah Trinitas itu bersumber dari kepercayaan-kepercayaan agama kuno dan berhala-berhala. Nah kalau begitu masih mau kita pakai terus atau kita berhentikan? Menurut saya yang lebih alkitabiah ada bukti ayatnya, pakailah Allah Esa. Oke. Harus diketahui bahwa Yesus Kristus tidak pernah menyebut kata Trinitas. Sebaliknya sering menegaskan kesatuan antara dia dan Bapa. Dan tidak ada di manapun juga dalam perjanjian baru kata Trinitas muncul. Ide hanya diadopsi oleh gereja 300 tahun setelah kematian Yesus. Dan konsep Trinitas ini benar-benar bersumber dari kafir. Nah itu dia Bapak Ibu. Perhatikan gambar ini. Peradaban Mesir kuno. Pemikiran orang-orang Mesir kuno sangat besar pengaruhnya pada kepercayaan mula-mula. Mereka biasa menyusun dewa-dewa atau dewi-dewi mereka dalam Trinitas. Jadi ketika mereka mau menyusun satu paket Allah selalu ada 3 pribadi. Trinitas dari Osiris, Isis, Horus. Nah itu 3 tidak terpisahkan tuh. Kemudian Trinitas dari Amen, Mut, dan Khonsu. Itu juga 3 pribadi Allah itu. Trinitas dari Gnom, Satis, dan Anukis.
Nah, kita harus belajari kembali sejarah-sejarah Mesir. Dan itu memang dewa-dewa yang disembah di Mesir. Dan setiap kali penyembahan dewa itu mereka selalu ada satu paket dewa yang harus disembah. Tidak boleh dipisahkan satu dengan lain. Itu disebut Trinitas bangsa Mesir. Banyak sekali dewa-dewi dan berhala di Mesir yang mewujudkan para dewa sembahan mereka dalam model Trinitas. Dan hal ini sangat mempengaruhi pola pikir para teolog saat itu termasuk Tertullianus. Jadi kalau Tertullianus mati-matian bela Trinitas, nggak heran karena Tertullianus sendiri dari awalnya penyembah berhala. Nah, setelah dia bertobat, lalu pengaruh-pengaruh agama-agama yang diikuti zaman dulu sebelum bertobat itu sangat kental. Maka dia temukan ayat-ayat untuk mendukung konsep pemikiran dia. Kepercayaan dan paham Trinitas di India. Saya sudah sajikan beberapa negara. Nah, kita akan lihat satu negara yang terakhir ini. Jauh sebelum kelahiran Yesus, muncul agama Kristen. Orang-orang India sudah mengenal Dewa Trinitas. Ya, Dewa Trinitas. Asal-usul agama Hindu di dunia dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Masuknya bangsa Arya ke India membawa perubahan yang sangat besar dan tata kehidupan masyarakat India. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida dan selanjutnya integrasi ini melahirkan agama Hindu. Jadi kalau kita lihat berarti agama Hindu tercipta karena adanya integrasi antara dua kebudayaan. Kebudayaan Arya dengan kebudayaan Dravida. Di dalam kepercayaan bangsa Hindu bersifat politeisme. Memuja banyak dewa. Di dalam pemujaan terhadap dewa itu sering dibuatkan patung-patung yang sesuai dengan peranan dewa tersebut di dalam kehidupan manusia. Jadi agama yang paling banyak dewa-dewanya itu adalah agama Hindu. Tapi ada tiga dewa besar, dewa utama mereka. Kita lihat penjelasan dalam Puranas atau mitologi. Salah satu dari kitab-kitab suci Hindu lebih dari 3000 tahun lalu berisi ayat-ayat berikut. Oh, engkau tiga Tuhan. Ketahuilah bahwa saya mengenal hanya satu Allah. Oleh sebab itu, katakanlah kepada saya, siapakah di antaramu yang benar-benar ilah? Sehingga saya dapat mengarahkan pemujaan-pemujaan saya hanya kepadanya saja. Ketiga Allah, Brahma, Vishnu, dan Siva atau Siva. Jadi tiga dewa ini juga membingungkan di dalam agama, di dalam kitab sucinya. Mereka juga bingung. Tiga ini apakah tiga-tiganya Allah atau salah satunya? Kita lihat bagaimana penjelasan ketiga Allah ini. Nah, banyak sekali gambar-gambar yang menjelaskan satu badan tiga kepala. Nah, mungkin satu badan tiga pribadi ya. Ini yang disebut Trimurti dalam ajaran Hindu. Trimurti adalah tiga kekuatan Brahman, Sang Hyang Widih. Dewa Brahma diposisikan sebagai pencipta. Nah, di sini mungkin kalau di dalam Kristen disamakan dengan Allah Bapa. Kemudian Dewa Vishnu itu pemelihara. Dalam konteks ini mungkin disamakan juga dengan Yesus. Karena Yesus itu penyelamat. Penyelamat itu sama seperti memelihara. Sedangkan Dewa Siva disebut pelebur atau perusak atau tukang menghukum. Nah, ini yang sulit dimasukkan nih. Apakah Roh Kudus bisa dikatakan seperti itu? Bapak Ibu ya saya kasih. Nah, inilah gambar mereka. Jadi kalau manusia berdosa dihukum Tuhan dihajarkan, yang tukang hajat itu Dewa Siva. Selain beberapa negara di atas, masih banyak negara-negara yang memiliki Dewa Trinitas. Antara lain Yunani menyembah Zeus, Poseidon, dan Adonis. Kemudian Fenisia menyembah Ulomus, Ulosaurus, dan Elium. Kemudian Roma menyembah Jupiter, Mars, dan Venus. Bangsa Jerman menyembah Wodan, Thor, dan Friko. Irlandia menyembah Kriosan, Biosena, dan Seva. Dan ini saya dapatkan dari sumber-sumber buku yang ditulis dari Thomas Maurice, The History of Hinduistan.
Inilah sumber-sumbernya. Kita lihat lagi. Nah inilah lebih menarik lagi juga nih. Ada Osiris ya, ada Tuhan pagannya Mesir. Ternyata lahir 25 Desember. Lalu Mitra, Tuhan Persia 25 Desember. Bakus, Tuhan pagan Yunani 25 Desember. Kari Krishna, Tuhan pagan Hindu juga lahir 25 Desember. Nah bukan hanya memiliki kesamaan menyembah Dewa Trinitas, ternyata hari kelahiran para dewa itu juga banyak yang sama. Ya ini jatuh tanggal 25 Desember. Dan ini pun diadopsi secara mentah oleh para teolog Kristen awal. Pertanyaannya adalah, apakah betul Yesus Kristus Tuhan kita lahir tanggal 25 Desember? Tidak ada yang tahu. Tidak ada bukti sejarah. Tapi kenapa menggunakan kata 25 Desember? Karena itu memang pengaruh dewa-dewa yang disembah oleh berhala-berhala zaman dulu. Apakah ini sebuah kebetulan? Menurut saya tidak kebetulan. Yesus pagan yang lahir tanggal 25 Desember. Karena itu Tuhan saya katakan tidak mungkin lahir di tanggal 25 Desember. Nah saya menulis satu buku Natal. Pandangan historis dan teologis tentang perayaan Natal. Itu satu buku terdiri dari 10 bab dengan tebal 200 halaman lebih. Nah itu saya ada kupas juga di dalam YouTube saya. Kita lihat Allah. Konsep perjanjian lama dan konsep perjanjian baru. Konsep perjanjian lama di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu bagaimana dengan konsep perjanjian baru? Kita lihat kutipan perkataan Yesus. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Jadi sudah jelas sekali bahwa Allah itu Esa, bukan Trinitas. Nah ini ada bukti ayatnya. Karena itulah selalu saya ajarkan Allah Esa, Allah Esa. Maka saya bukan penganut Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Karena istilah itu tidak di Alkitab dan juga dari hasil pengaruh agama kuno, filsafat kuno. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Allah itu ada 3 pribadi. Tidak ada satupun. Jika Alkitab sudah tegaskan bahwa Allah itu Esa, satu. Lalu mengapa kita tetap ngotot dan memaksakan diri bahwa Allah itu ada 3 pribadi? Dalam konteks Tritunggal atau Trinitas, kenapa ya? Maksa, lebih percaya teolog-teolog awal daripada percaya Alkitab sendiri. Kan dari aneh. Karena itulah ketika dialog tentang Allah Esa atau Tritunggal, banyak pendeta kutip sana, kutip sini. Yang dikutip bukan ayat Alkitab, tapi kutip para teolog-teolog awal. Terutama Tertullianus. Saya berpikir, kenapa ya? Bukan ayat Alkitab yang Anda kutip, tapi para teolog-teolog. Nah, apakah teolog-teolog itu lebih hebat daripada ayat Alkitab? Atau lebih hebat daripada para rasul? Karena para rasul pun tidak mengajarkan doktrin Trinitas. Mengapa para hamba Tuhan dan umat Kristen lebih percaya pada konsep pikiran teolog daripada percaya kepada Tuhan melalui ayat Alkitab? Inilah pertanyaan yang patut kita renungkan. Di dalam pelajaran sesi 5, saya sudah jelaskan ada 3 fase pemahaman manusia tentang entitas Allah. Kita lihat kembali sekilas. Perjanjian lama, transisi, dan perjanjian baru. Perjanjian lama menganut konsep Allah itu tunggal. Nah, Allah tunggal itu dalam wujud Allah itu Bapa. Sedangkan masa transisi sekarang sudah nggak bisa tunggal karena muncullah konsep yang selanjutnya ada Yesus, maka disebut Allah Dwi Tunggal. Dalam hal ini ada Bapa dan ada Anak. Nah tapi setelah Yesus naik ke sorga lalu muncul satu lagi oknum yaitu Roh Kudus. Maka di zaman perjanjian baru sampai sekarang muncul konsep Tritunggal. Nah di sini Tritunggal itu ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Lalu dari 3 konsep ini mana yang Alkitabiah? Menurut saya yang Alkitabiah ini adalah konsep yang ini. Allah itu tunggal dalam wujud Bapa. Allah Bapa. Oke. Inilah konsep yang benar, konsep Alkitabiah bahwa Allah itu Maha Esa. Lalu bagaimana dengan yang di bawahnya? 2 Allah Dwi Tunggal, Allah Tritunggal.
Konsep pemahaman bahwa Allah itu ada dua pribadi, dui tunggal atau tiga pribadi, tritunggal itu hanya konsep pikiran manusia yang tidak sesuai Alkitab. Jadi kalau Anda beranggapan Allah dua pribadi, tiga pribadi, menurut saya itu konsep pikiran kita, bukan konteks Alkitab. Para penulis kitab suci tidak memperkenalkan Allah secara tiga pribadi. Karena itu, apakah konsep pikiran manusia masih mau dipertahankan atau ditinggalkan? Kita kembali ke Alkitab bahwa Allah itu Maha Esa. Keputusan ada di tangan Anda. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan kembali hamba-Mu sajikan. Saat ini hamba-Mu mengungkapkan tentang fakta sejarah. Karena sejarah itu menceritakan kebenaran. Sejarah membuktikan kenyataan yang sesungguhnya. Kami bersyukur bahwa fakta sejarah itu masih tersimpan. Sehingga orang Kristen bisa menilai kembali ajaran mereka. Apakah sesuai dengan Alkitab atau mengikuti fakta sejarah. Bahwa munculnya Tritunggal Trinitas itu berasal dari agama-agama berhala yang disembah di zaman-zaman kuno. Hamba-Mu sudah sajikan bagaimana munculnya istilah Tritunggal Trinitas. Bahkan istilah Tritunggal saja tidak ada di dalam firman-Mu, tapi tetap dipaksakan untuk dipakai untuk melukiskan tiga pribadi Allah, entitas Allah. Tuhan, semoga kami semakin dicerahkan dengan rendah hati kami belajar pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita dengarkan pujian penyembahan dengan judul Ku Punya Allah. Aku memang punya Allah, tapi Allah yang aku sembah itu sesuai Alkitab, Allah yang Maha Esa. Mari kita nikmati pujian ini. Ku nantikan
Bapak Ibu, mahasiswa teologi, Anda yang sudah mendengarkan penjelasan setiap sesi pelajaran selesai, ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Nah, ini 10 pertanyaan topik yang ke-6 dengan judul pelajaran tadi, awal mula munculnya konsep Allah Tritunggal. Nah, kita lihat 10 pelajaran ini. 10 pertanyaan ini. Yang pertama, apa sebutan dalam bahasa Yunani untuk paham bahwa Allah itu jamak dan paham Allah itu tunggal? Yang kedua, orang Kristen tanpa disadari menganut paham politeisme terselubung dalam 3 pribadi. Siapakah ketiga pribadi tersebut? Yang ketiga, apa penyebab konflik yang tertulis di dalam buku The Story of Civilization? Dan berapa banyak jiwa yang korban akibat konflik tersebut? Yang keempat, siapa nama Kaisar Romawi yang berusaha meredam konflik itu, tahun berapa, dan dengan cara bagaimana dia menangani konflik tentang perbedaan pemahaman tentang entitas Allah. Yang kelima, tuliskan isi dari pengakuan Imam Nisya. Yang keenam, Tuhan Yesus dicap sesat oleh siapa dan apa penyebabnya? Tuliskan teks ayatnya, beri ayatnya yang menuding bahwa Yesus itu sesat. 7. Apa yang dijelaskan dalam ensiklopedia masa kini tentang Trinitas atau Tritunggal? Yang ke-8, siapa nama Bapak Gereja yang pertama kali menggunakan istilah Trinitas, berasal dari kota mana, dan bagaimana dia mendefinisikan istilah Trinitas itu. 9. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang praksis dan doktrin apa yang dia ajarkan. Siapa yang sangat getol menentang ajaran praksis itu. 10. Pandangan Trinitas ini sangat dipengaruhi banyak kepercayaan kuno. Jelaskan pandangan masing-masing negara, Babylon, Yunani, Mesir, dan India. Secara garis besar saja. Oke, setelah Anda jawab, ketik rapi, kirim email kembali ke pengelola atau penanggung jawab dari STT Online. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di sesi yang ke-7 dengan tema yang sama, Allah yang Maha Esa.